Bismillahirrahmanirrahim. Khitabul ajnabiyyati bitolakin wa ta'liquhu binikahil wa irihi lakum. Khitabul ajnabiyyati utawi ngitopi wong liya. Wong liya total ora bojone ya ora pernah terjadi bojo. Khitabi bitolakin kelawan pegasan. Wa ta'liquhu lan nalekno tolak. Nak gantungno tolak so naklekno tolak binikah wa nikah wa irihi lan nikah. Itulah ora ana gunane, karena di mana-mana namanya khitab atau otoritas itu diberikan karena keberhaan. Wong ajnabi kira berhak. Misalnya ono wong kayu misal iku. Untuk malam, wah bocah kok judes ngono. Sekali kita rabi langsung tak pegat. Sekali kita rabi. Nah, suatu saat ternyata ditektir jadi bojone. Itu semua yang pernah kalimat yang pernah diutarakan itu tidak ngefek, no? Tidak ngefek karena ketika ada hitop itu ajnabiyah lah. Karena ketika ada hitop itu ajnabiyah. Jadi hitopul ajnabiyah ditolakin wa ta'lifihi binikahil ghairihi lalu buka peran. Wal asahu tekal sing asal sifatu ta'liq laksikan katakan kejadian wonten tiyang sumpah kapal orang Jawa gedeng nyanting berpisu-pisuan sampai wah dibujuk kowe aduk bojo boleh suatu saat ditektir bojo macam-macam lah pokoknya ya karena cara berpikir begitu sederhana nak rawae ora pakai cangkeman maksudnya ora ya sudah nah cara berpikir begitu gampang rawae gitu ya sudah makanya ya semuanya pakai cara berpikir simpel. Wal asahu tekal sing asal sihatu ta'liqil abdi saya oleh naklekno budak salisatan sing tolak ketiga. Kakoli ini. In utik tu lamun dimerdekano ingsun, au in dafal kita lamun mlebu ingsun. Kale mlebu omah, kale kene mlebu omah fa anti talikon salatan. Dia kepegat telu. Ya kaya kok namung kutumi apa salah. Kita utikon alikan merdekano sapa abad. Auda kolat atau mancing sopo perempuan, saya kolat daron cerita lagi. Baca isi sausai merdekane apa? Ya karena dia tetap miliki tolak, meskipun keliru. Maksudnya keliru ini budak itu kan hanya punya maksimal tolak dua. Ya punya maksimal tolak. Ya, dia ngomong sama istrinya, memang sudah istrinya. Nah karena sudah istrinya kan dia tetap ono hakut tamlik apa? Nah, dia ngomong gini, sekali saya merdeka, kamu saya ceraikan 3 kali. Sebenarnya saat mengatakan 3 kali itu belum merdeka. Artinya dia kan nggak punya wilayah sampai 3. Tapi kan dia ini itu bojone, no? Bojone artinya dia punya apa? Hakut tolak, apa? Meskipun tidak punya hakut salah, tapi kan punya hakut tolak. Itu sudah cukup. Dia kan jauh-jauh ini otoritasnya di abad tadi. Meskipun abad tadi agak over dari miliki hanya 2 tolak kan maksimal tolakul abdi itu 2. Dia ngancam sekali saya merdeka maka kamu saya ceraikan 3 kali ya. Ya sekali saya merdeka kamu saya ceraikan. Nah, kemudian dia merdeka ya sudah fayaqna maka cerai langsung bain apa. Nah kenapa itu terjadi ya karena dia berstatus suami yang notabene menurut syariat ya dia memiliki istrinya paham ya? Meskipun tidak memiliki sejumlah tolak tadi, nggak masalah itu apa? Jadi apa? Karena dia tetap atau dia pakai karena dia tamalubul jumlah, tetap dia dianggap pemilik. Faan ditolikon salatan, fayaqna ida'utikon. Wael hakulan metu iya potolak, rosiyatan ing wedok sing tertalak resmi. La mustaliatan ora kok wong sing nglakoni kuwi. Wong wedok sing nglakoni kuwi nek karuan. Karena saya berkali-kali ngomong ar-rosiyah fi hukmi zauj. Iya. Jadi misalnya gue megat bojomu, gue tak pegat, itu dina Selasa. Terus bareng dina Kamis, terus mau kabar berita meneh, terus gue pegat posisi dia iddah, langsung setar iddah. Setelah kamu ceraikan kan posisi setar iddah. Setelah seminggu lagi dengar, bojomu itu pegatan malah seneng, malah turun kabar syukuran, Anuan kalau paranin, harus gue pegat sih tok, telu, nah itu jenis apa? Jadi telu, setelah contoh ketika kamu tambahkan. Dia sudah berstatus mutlak bahwa itu beda dengan ajnabiyah seorang lagi. Kalau tadi ajnabiyah kan tidak jadi. Ya oke benar. Cara berpikir wong alim kan pikiran Imam Nawawi. Imam Nawawi itu akhir kowe ora paham. Ya paham kemana ya ora ngerti. Menghitopi tolak pada orang lain itu kan tidak sah karena orang lain. Nah orang lain kan imam memang belum pernah kamu nikah itu juga orang lain.
Atau pernah kamu nikah tapi kamu ceraikan, itu juga orang. Imam Nawawi kepengen membedakan orang lain yang pernah kamu nikah dan orang lain yang karena kamu ceraikan. Nah orang lain yang kamu ceraikan itu kan muhtamil masih tolak rojiyah. Ini bukan orang lain total sehingga masih bisa disusuli tolak. Ya dong. Ya. Jadi Imam Nawawi khawatir nak salah paham kan orang roh terus ada iku teke orang. Jadi ini kuat karena ini ajnabiyah. Ya wong dipegat itu akan celok wong liya. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi kalau menghitopi orang lain total itu enggak ngefek, ya. Kan misalnya orang wong wedok mau tukaran judes, kemudian harus tak pegat. Murah bojomu kok mbok pegat. Atau kamu bilang sekali saya nikah, kamu saya pegat. Itu kan enggak ngefek karena tadi kata pegat itu butuh otoritas, yaitu nikah apa? Sementara kamu enggak nikah sama. Itu kalian melarat-melarat. Melarat tangki untuk biar dikai kan mesti ngono, aku suka belum. Oh serang efek omongan dulu orang efek. Karena rasanya juga. Karena juga ya medit bodoh aja karena ya. Singkat cerita, dia itu mestinya kan juga. Memang belum pernah kamu nikah sama sekali, atau setelah kamu nikah kamu ceraikan. Kan ya jadi orang lain. Setelah kamu ceraikan, tentu jadi orang lain. Nah, tapi khusus masalah tolak rezeki, itu ajnabiana kan saya ini. Karena kamu boleh rujuk, kenapa? Maka misalnya kamu cerai sekarang, 1, kemudian 2 minggu dia sudah pulang ke keluarganya, kamu dengar dia tasakuran, apa? Kan yang mangkel, tasakuran, alhamdulillah mau tutup boyo, gue punya kabar. Nak bojomu komentar keluar dari boyo, kan gak terima, kuaran. Gue terus itu sih, pegat telu, malah gue semuanya nyembelih wedhus, nyembelih sapi, ya. Nah tapi itu tetap yalhaq apa? Hanya penambahan tolak itu jadi sehingga dia sekarang iddahnya bukan iddatul raj'i tapi iddatul ba'in apa? Di sini apa wayal haku raj'iyatan la muhtali'atan. Karena kalau muhtali'ah langsung benuna. Ya muhtali'ah itu sing lanang enggak punya hak rujuk karena fasih apa? Fasih. Kalau mau rujuk ya harus akil jadi setelah iddahnya selesai harus akil. Bontite. Walau Allah kahulamun gantung sapa wong ing tolak gitu bolen kelamun rumah misal. Barang wis mentaklek tolak gitu boleh. Bahkan mengko dadi benuna sapa jauh-jauh. Semana kahara mengko luwih kai sapa wong hak dosa. Barang ngono sumata tolak mengko luwih mlebu sapa jauh-jauh misale ing omah lan kok mengko ora suwi bawa tolak. Pinta pola lamun mlebu sapa mar'ah fil benuna ing dalam masa perceraian. Ya karena orang lain. Jadi misalnya gini, walau Allah kohu ditukulin, jadi misalnya sekali kamu masuk rumah, nak cara Jawa, mari Imam Nawawi wong kuno, wong kuno nak nyontokno konsisten. Jadi contoh paling gampang, ini yang bukan nyata ini kan contoh talak, tapi sebetulnya jarang terjadi. Talak sering terjadi kan biasanya suami mereng-mereng bisnis itu ada sekali dolanan ngelanangan itu meneh, atau kayak mulai meneh, atau kayak lapor melarat kuning dulur. Biasanya kan seorang suami kan pantangan melarat dilapor ini, dilapor keluarga ini saja kan gitu. Nggak mungkin kalau talek tapi nak berbumah tak pegang kan lucu tuh talek ngono itu kan nggak lucu tuh. Wah, ya. Mungkin ada mana awas ya. Belum orang ganteng-ganteng ngerti butuh melek betul orang ganteng. Aku tersinggung misalnya. Kan mungkin normalnya kan seperti itu. Wah, no butuh tersinggung mereka tengah itu masa gambar jadi gambar celana. Iki sopo? Kumaha banget. Aku yang lebih banding. Terus gawe talek aku ada kemasang gambar gambarnya tak pegat. Mereka itu kan jadi kata elek banget kan ini sekali. Kemudian gambar kompeti. Sekali kayak melebu kan kata elek kan masuk. Saya ulang lagi biasanya mulai talek kan. Kau yang ada mulai meneh. Misalnya kamu punya aturan di keluarga kayak tak mulai, kayak tak pegat. Kemudian sebelum mulai benar-benar terjadi pegatan. Saya ulang lagi, sebelum mulai terjadi pegatan. Nah, ketika posisinya benuna, mutalakoh ini belum kamu rujuk dan berstatus orang lain, kemudian dia melakukan sesuatu yang kamu taklekkan. Setelah melakukan sesuatu yang kamu taklekkan, dia adalah nikah lagi sama kamu. Artinya apa? Dia ketika melakukan al-mu'allaq dia berstatus benuna orang lain dari kamu. Maka ini juga enggak ngefek. Karena dia melanggar saat sebagai orang lain. Apa? Dia melanggar saat sebagai orang lain. Maka taklek ini juga batal. Karena di mana-mana taklek itu kan ada ikatan nikah. Jadi misalnya kamu pulang ke rumah, kamu masang gambar bikam, maka kamu terceraikan. Maknanya fi halis zaujiyah, apa?
di halis ya. Ternyata enggak, kamu sudah menceraikan sebelum ada al-mu'allaq bih. Lalu ada apa sudah terceraikan, kemudian dia pas terceraikan melakukan sesuatu yang menjadi taklek tadi. Nah, kemudian lalah ditakdir jadi istri kamu lagi. Maka taklek tadi tidak efek. Bukan berarti sekali jadi istri kamu terus tertalak karena taklek tadi tidak. Ini apa? Walau Allah kau itu holen pak banat, maksudnya banat menjadi benuna menjadi orang lain, summa nakaha, paham ya? Bareng nakaha summa dakolat, lam yakok indakolat bilbay nunah. Kalau dia melanggar dakolat mana nih gambaran melanggar al mu'allaq berapa? Ya bentuknya bisa dukuludar, bisa masang gambar, bisa pulang, bisa lapor apa ipar, lapor konco. Biasanya pada wong lanang kan kuerirah kan enggak. Wong larate dilaporo ipene, dilaporo kancane kan tersinggung. Jadi wong lanang modele iku kuat. Jadi modele gak nyelesaikno kemelaratane tapi jaga gengsi. Awas nak lapor dulur-dulur. Lanang-lanang di kekacauannya sendiri untuk di kekacauan sendiri. Bahkan dia dari lanang ya agak wedok kacau. Dari wedok ya agak. Kalau di kantor sak kantor, tujuannya sing lanang kegebang di situ. Wedok mau pakai UI. Ya dari anak dari lanang itu goblok. Dari wedok goblok apa? Gue bener jangan di bawah-bawah. Nah jelas itu. Kamane pakai itu cara berpikir simpel. Otoritas semuanya itu diberikan karena hak utama itu sudah itu menurut. Jika cara pakai hibah atau bek yang dengan syarat yunafil akda itu syaratnya yang batal, beknya enggak karena dianggap wong ketangkeman. Wong apa ketangkeman. Misalnya aku adol Innova ning Badrun. Iki tak adol kowe tapi aku dikei hak nilai aku nak butuh kudu mbok silai. Kalimat kudu itu dianggap kriminal, anarkis. Bagaimana mungkin sesuatu yang kamu sudah jual dan kemudian hak tamalluq milik mustari, seorang yang hak tamalluq milik mustari. Kemudian kamu seenaknya saja mengatakan tak jual kue, tapi nak aku nilai kudu buat sileh. Nah, itu kriminal. Nabi dungko kalau seperti itu. Karena artinya apa? Karena aku mengelola sesuatu yang tidak milik saya. Itu kan keangkuhan, itu kriminal. Meskipun aku gurumu sekali, enggak penting. Makanya ada murid guru sing kecangkeman itu cara fikih kriminal karena itu keangkuhan. Bagaimana mungkin kan berarti Innova sekali dibeli Badrun 100% kan milik Badrun 100%. Aku dengan enaknya ngomong kalau saya butuh kudu buat sila. Itu kan keangkuhan ngrawek kok ngudok. Ngomong ini sudah intiqalul milik. Mana ada mau butuh prabarokah, butuh dari orang ajar. Karena ada ilmu nih. Ngatur-ngatur orang seenak. Saya sudah bangun jaga bujukan jaga. Kayak contohnya itu kan bahaya, makanya kata Rasulullah apa ayu masartin apa lesafi kita bilang bahwa batil wa ingkana mi atas sartin nanti sampai juga wa ingkana ya, meskipun itu 100 syarat ya karena ngawur orang itu angkuh apalagi yang merasa gurunya teman akrabnya misalnya salam konco akrab ambil Badrun ya konco ngeliwat konco turu konco mboweling itu mesti ada langsung. Ya kan suku gue ben gak kuliah, jadi orang nyilah-nyilah gampang. Gue kudu mbok silah, nilai dia tuh. Nilai wae kok nak maksudnya akad bek ben selak bek, kok nak wis bek ya sudah normal saja ben nyilah ya nyilah. Dan Badrun dikai hak syariat nilai oleh ora ya oleh wong sing duwe apa? Salam ya dikai hak nyilah merasa kanca akrab. Tapi yo tepak-tepakan. Paham ya, nak umat Islam yo nyilai, nak umat durane buat sok diganggu wae apa. Itu kan terserah. Yang jelas Raolah anak kecangkeman sesuatu yang enggak wilayahnya jalur syariat itu enggak boleh ada kecangkeman sesuatu yang tidak wilayah. Makanya kayak kasus Barirah itu melegenda. Jadi Barirah itu ingin dibeli Aisyah apa? Karena dia amat setelah mau dibeli Aisyah jadi sing duwe. Ya sudah Aisyah kamu kan orang baik ya beli saja tapi hak ataknya walaknya ke saya. Apa kata Nabi iya nira umus enggak ana wong. Tapi nanti dari dia ini Nabi duka masyur. Bagaimana kalian membuat syarat yang enggak ada dalam kitab buah. Syarat apapun yang tidak sesuai kitab buah maka itu batal meskipun 100 syarat. Karena kecanggung. Lho kula betul nih, bihan ora anak kula padahal cara fikih niku sedekatul walid alal walad oleh dirujuk napa. Kula ngatur ora wani. Hasan nggih ngoten. Ya karena takut kulino, apa mengeluarkan sesuatu yang apa ya? Kulino gitu. Tanya, ini kamu tak kasih uang 1,5 juta, kata kamu mau dipakai SPP. Saya tuh nerangkan untuk SPP aja tidak berani.
Kecuali dia nerangkan sendiri, karena takut saya itu ya tadi. Mari kulino, suatu yang keluar dari kita, kemudian kita masih punya otoritas. Itu kan kulino bekam jorong Jawa itu ngecolodase nyekeli gitu kan. Cara kula setuju filosofi itu. Jadi wong kulino luas, kenapa? Sudah kulino luas. Padahal pada anak ini syariat mengistisnakan apa? Boleh apa rujuk. Apalagi sama orang lain. Jadi enggak boleh seperti itu. Kalau padahal sama anak itu boleh sebetulnya apa? Tapi problemnya mana wong kulino apa? Kulino. Bisa aja Mbak Buja, misalnya saya sama anak-anak dalam misalnya, apalagi mbak-mbak tak kasih uang, mungkin seorang kiai itu punya versi, misalnya keterjut, kita kayak duit, betul kita, betul tak kayak duit, enggak apa. Tapi misalnya kan bisa saja dia berpikir kita itu tidak mendesak itu wedak. Begitu juga bujumu, tak kayak duit, enggak apa. Dia kan punya versi, no? Punya versi, misalnya kerasa bujune elek, terus dia kebentuk kelambi ape, gue apa ya, gue ngilangi mangkel lah, wes bujuk elek lah, penting kelambi ku ape. Tapi bujune ora. Gue itu digopot jamu topo, kan kurang ajar. Nggak kayak garang-garangnya kecang. Jadi cara fikih itu sederhana. Kalau kamu hibah, ciri utama hibah itu apa? Intiqalul milki minal wahid ilal mauhublah. Apa? Ya, jadi hibah. Cara berpikir fikih itu simpel. Ya namanya hibah ya sesuatu yang miliknya wahid pemberi sudah pindah total ke al mauhublah. Setelah al mauhublah berstatus malik apa? Ya tasarrufu fi mulkihi masa dia terserah, sudah miliknya. Lah ini masih ngatur-ngatur. Hanya karena sok-sokan apa? Ngatur ini kan sok-sokan kan? Pemenang jenenge mertua nggih mantu. Malah parah meneh. Ya misalnya seneng-seneng itu mantu alim, wah tak kasih Innova. Kasih Innova ngatur, tak ora kabare kadol ta ora. BPKB di sekolah nonton, itu mertua elek. Lama tuh dia elek tenang, ternyata di sekolah elek ketemu elek. Tapi sebenarnya mantunya itu benar, cara pikir itu benar, karena setelah diberikan ada intiqalul milki, ya Pak? Yaitu dari wahid ke mauhublah. Dan setelah 100% dia memiliki, mayat tasarrufu fi mulkihi. Kalau misalnya juga modal wajah, ya orang asik. Itu kita akan waktu ngerayakan. Dia ini cuek, jika yang mertua cuek. Nah, itu terlalu. Tapi tetap sah. Cara berpikir, nggak masalah. Karena, jadi cara berpikir fikih itu profesional. Ya, jadi cara berpikir fikih itu, makanya saya itu pernah ngalami itu zaman bapak itu. Bapak itu beli tanah. Kemudian yang punya tanah itu punya kenangan apa, ya itu pesen. Tapi nggak itu semua dia pasti ngalami, Mbah Mun yang ngalami karena beli tanah untuk pondok. Kadang orang itu punya kelangenan sama tanah itu, terus membuat catatan tertentu. Jadi cara fikih gitu ya. Jadi saya ulang lagi, fikih itu cara berpikir luwih gampang, ya profesional. Jadi kalau sesuatu itu tidak miliknya, ya sudah nggak boleh ngatur-ngatur. Makanya ketika ada orang bilang ajnabiyah, kowe wong kok judise ngono, sekali saya nikah kamu otomatis langsung terceraikan. Ketika kamu ngomong ini tidak ngefek lahun, karena yang namanya tolak otoritasnya hanya diberikan sama yang sesuatu suami istri, paham ya? Ya sudah lahun, tapi nyatanya kan dinikahkan betul. Ya betul karena betul pas dia ngomong tuh nggak ngefek karena nggak siapa-siapa, apa? Ya, sama seperti gue janji, aku sekali tuku Innova, aku apa lomo, sopoe tak silai. Gue ngomong dengar orang, ternyata kamu beli Innova betul. Terus wong dodimu, ayo silai sesuai janji Anda. Cara syariat gampang, kowe sapa kok nuntut ora perlu duit kok. Nuntut gitu aja cara berpikir pikir, kowe sapa ora perlu duit kok. Tapi janji. Ya janjine wong ora baru janji berjanji, kowe tetap hukumnya ora melok duit. Soal orang itu janji biar janji saja, kamu enggak berhak nuntut ora melok duit. Ya sudah tetap seperti itu. Salah sama apa nuntut. Dia kan enggak punya, enggak ikut punya. Itu cara berpikir fikih. Jadi fikih itu nah, sampai jadi guyonan ke fikih itu fase karena ya kalau empati-empatinan pokoknya profesional lah no? Profesional lah. Di sholat nggak lebih colongan. Cara fikih ya sah kan nutupi aurat. Dibangkit dari nyolong tapi utuh. Cara fikih rasa sholat kok utuh. Cara tasawuf sah sing utuh perkara nih gak colong. Cara fikih sah sing nyolong. Sholatnya sah, tak kok ilah dosa, ya dosa. Nah, kok catatan terserah pengiran. Jadi misalnya dosa skore 10, sholat skore 10, ya 0-0 loh. Tapi jadi cara fikih hukumnya nyolong gitu. Hukumnya sholat nutupi aurat masih colongan, ya sah menutupi aurat. Hukumnya apa? Ya dosa. Apa sholat itu dosa? Ya ada sholat itu dosa, yang dosa nyolongin. Ada fikih umbul, apa? Ya dia
standar saja, dia apa? Standar saja. Nah, jadi pakai enggak mau tahu, makanya masyhur dari Imam Syafi'i sholat di saubin maksud ya sah, sholat di tempat yang maksud ya sah. Karena saatnya sholat itu nutupi aurat sama tempat yang suci. Kata misalnya, ya sudah seperti itu. Ya jelas. Buat kalau terus nanya. Wakada ilam tadkhul fil adhar. Ya. Lam yakok, ini kan walau allaqahu bidukhulin fabanat sumanakaha sumata khulat lam yakok inta khulat fil bainunah wakada ilam tadkhul fil asr. Wa fi salisin yakok ing banat biduni salasin lan ing dalam status tolak ketiga yakok ing banat biduni salasin pun tidak walau tolak duna salasin dekne megat orang nganti telu waroja lan rujuk sapa wong au jaddada utawa najdid nikah sapa wong walau badha zaujin senajan to sause kena bojo liya adat mongko bali sapa zaujah dibagiyati solasi kelawan sisa jatah tolak telu ya ana fikir malah parah meneh. Jadi misalnya gini ya. Salam tuh Rabi Sri. Kemudian Rabi Sri ini megat Sri. Gue tak pegat, stop. Berarti kan salam masih punya hak tolak dua. Pokoknya kalau seorang lelaki punya hak tolak itu kan tiga. Nah, dia sudah nolak satu berarti masih dua. Karena untuk berstatus bain orang lain yang butuh muhalil itu harus tiga. Barang pegatan lala salam gak rujuk terceraikan betul. Kemudian benar-benar selesai nikah itu, kemudian dinikahi Badrun. Dinikahi Badrun adalah cerai lagi. Setelah rondoni Badrun dinikah salam lagi. Itu nanti statusnya salam tetap adat bibaqiyatis salah sama adat meskipun keseling Badrun. Tetap suatu saat kok salam megah dua kali ya jadi bain. Karena tetap ini punya sisa hanya dua, tidak kembali ketiga. Apa? Nah, beda kalau tolaknya bain, malam ini santai, anyaran meneh. Jadi misalnya kan nolak bojomu telu. Kan berarti maksimal gitu. Setelah itu dirabi muhalil, ngelep orang Jawa dirabi wong liya kan, dirabi wong liya suatu saat kembali lagi ke kamu, maka kembali tiga. Karena jatah wis entek apa? Jatah wis entek. Makanya entek itu kembali total apa? Kembali total maksudnya punya hak tiga lagi, paham ya? Tapi kalau sudah menceraikan dua kali atau satu kali, kemudian kembalinya itu bi'adin jadid atau tidak bi'adin jadid, apa saja, pokoknya itu sudah terkurangi, Pak. Senajan toh mantan yang terceraikan sudah nikah sama orang lain, jelas ya, Pak. Niki walau tolak koduna salasin waroja'a au jaddada walau ba'da zaujin adat bibaqiyatis salasin. Tapi wa insalah salamun ngaping teloni sapa zaud adat moko bali sapa zaujah bisa alasin kanggo tolak telu karena tolake sentek apa? Justru wis entek iku. Mau ndak mau kan mekji dorong Jawa mekji ngambil satu lagi karena selesai. Jadi kayak megat bojomu telu. Untuk halal kan harus dinikah orang lain namanya muhalil, paham ya? Nah, setelah muhalil adalah rabi kowe meneh ya sudah. Kamu punya hak tolak tiga lagi. Jadi nak mangkel tidak bisa tersalurkan tolak lagi. Walil abdilan mesti bab tolak itu niati takorobil Allah. Jadi untuk kita ngaji fikih niati takorobil Allah karena ya tadi ya. Kalau kita salah dalam menganalisis tolak, artinya kowe ngeloni wong liya yang tidak istri kamu. Jangan-jangan tolak kamu itu sah. Seorang lagi ya, jangan-jangan tolak kamu sah karena kamu bodoh tentang tolak tetap bawa keloni hubungan intim, hubungan suami istri. Padahal hakikatnya sudah orang lain. Jadi makanya semua belajar niati taqarrub ila Allah. Meskipun kadang dengan ilmu yang kamu gak suka. Ya, kayak tadi misalnya masalah hibah. Orang Jawa itu nak akrab. Itu terus kayak menguasai. Saking menguasai ini wis jual beli kok. Tapi aku nak nyilah ulah iki. Nak nyilah kudu lah ya. Sebetulnya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Ya atas nama pertemanan kalimat itu sah. Tapi di bab itu keangkuhan. Kenapa itu keangkuhan? Wong wis wae mustari, wis wae orang lain, kok dia ngatur milik orang lain itu keangkuhan enggak? Keangkuhan. Itu cara berpikir fikih. Dan sebenarnya kalau kamu ngomong melankolis karena teman, ngomong saja sebagai teman. Ya sudah tetap lolos. Minova itu milik Badrun. Suatu saat kamu butuhkan aku. Anakku pengen mondok ya, kangen nyilahin Novai. Badrun ya, kalau dia teman betul kan dia pasti mengalahkan egonya. Ini kan nggak bobo. Tapi ya itu tadi, ya sudah kalau sosial saja. Jangan menguasai otoritas fikih. Kalau fikih cara berpikir, kalau sudah ada peralihan hak milik ya 100%. Nggak boleh separuh.
Paham ya? Hibah juga gitu, bek juga gitu, wakaf. Makanya kasus di Jawa itu nggak barokah karena itu. Yang kasus sering kan gitu. Kalau kasus di Narukan itu kan bejo wakifnya masjid atau tanah masjid itu delalah duriannya banyak yang alim sehingga ya wakif ya nazir apa ya wakif. Nadir. Masjid ini namanya karena Rahman itu yang wakaf dulu buyut-buyut ya. Sampai sekarang yang pengurus masjid kebanyakan duriah beliau. Ya, banyak lah yang duriah beliau termasuk yang urus-urus masjid sekarang. Yang kebanyakan di kampung-kampung kan nggak gitu, bro. Jadi wakif ini orang kaya, donatur orang kaya. Orang kaya tapi yang jauh nggak bisa ngaji. Tapi kaya raya sehingga dia makofkan tanah masjid, apalagi masjid itu pakai namanya dia. Ya, pakai namanya dia. Namanya apa misalnya? Ya namanya apa saja, bisa mahri apa juga apa atau apa saja pakai namanya dia. Biasanya sering kasus itu seperti itu. Tentu zuriyahnya wakif itu ingat kalau masjid itu wakafnya banyak. Cucunya juga ingat, cicitnya. Nah sebetulnya era banyak ketika wakaf itu nazirnya misalnya Salam atau Habibi. Nah anaknya Habibi juga iling. Kalau yang ngelola masjid itu bapaknya. Karena dia ngegus juga kan. Cucunya juga iling. Masjid itu udah mergo bapaknya ngorek ubu dulujan misalnya. Untuk orang pesolatan, paham ya? Akhirnya apa? Jadi dua kekuatan besar. Yang satu ngandalkan zuriyahnya wakif, yang satu ngandalkan zuriyahnya kiainya tadi nazir kalau dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Nah suatu saat generasi keempat atau kelima itu podo dulu nih. Mungkin rambah sama mbah si Taifah. Tapi generasi kelima itu yang tarung. Layak mana zuriyahnya wakif sama zuriyahnya nazir, podo culune, podo ora bener. Karena terbiasa agak profesional. Kalau menurut fikih itu kan yang namanya wakaf itu, coba definisi wakaf apa fikih. Qat uraqabatil wakif anil maut. Satu perkalian sudah putus 100%. Karena jarani wakaf itu mandek. Mandek itu satu hal yang terkait itu sudah terputus sama sekali sama yang mewakafkan. Lo nanti ya itu tadi sehingga dia tidak boleh kecangkepan ngatur-ngatur itu dia tidak miliknya. Alhamdulillah ini hubungan dengan kamu berhenti di sini karena sudah kamu berikan sama Allah. Ya itu semalam jarani waqfun lillah, maksudnya hubungan kamu berhenti karena sudah milik. Harusnya ya wakif dan zuriyahnya legowo. Yang Habibie sebagai kiai ini jenenge wilayah bisurut, otoritas dengan catatan. Hanya otoritas dengan catatan gini menurut saya. Dia dipercaya karena apa? Karena alim, karena soleh, karena bisa mulang. Ya sudah catatan itu harus ada terus. Tapi anaknya orang, aku pokoknya anak Kiai Habibie, putunya aku putunya Kiai Habibie. Padahal ketika putunya sudah tidak punya kriteria bisa mulang, soleh. Mau mentang-mentang putu gen, apa? Putu. Nah ini mulai kasus. Karena wilayatul nadir atau wilayatul sifat wasyurus beda dengan wilayatul wakif. Apa wilayatul nadir di wilayatul sifat wasyurus. Karena nggak tadi ini saya wakafkan untuk ini yang boleh jadi kiai yang bisa baca kitab. Ini sekali nggak memenuhi itu kan nggak masuk. Makanya wakaf itu resiko. Hukumnya memang seperti itu. Makanya di kitab-kitab sekali kriteria itu hilang maka otomatis otoritas dia juga hilang. Jadi cara fikih misalnya seorang menteri ketangkep KPK apa enggak KPK. Kalau cara fikih dia jadi menteri karena apa? Karena amanah. Karena dia kapabel. Sekali syarat itu enggak terpenuhi langsung batal. Jika tasarufnya tidak. Cara berpikir fikih kan gitu, enggak mau tahu dia cara fikih memang. Karena wilayahnya dia bisyurut dengan catatan. Nah, satu-satunya wirosa yang tanpa catatan hanya satu di bab faraid. Faraid itu tuh paling dablek, jadi nggak ada hukum sedablek faraid. Akhirnya ngenak sing belajar. Faraid itu tuh gini cara berpikir. Misalnya saya mati, warisnya Gus Bak itu siapa? Ya anaknya lelaki dan anaknya perempuan. Catatannya tadi kelelakian dan keperempuanan. Gak aja kayak orang LSM yang raiso ngaji. Sehingga apa? Di situ nggak ada nanti kesamaan gender karena era modern lelaki dan perempuan itu menjadi penyebab. Kalau lelaki dapat rong gendongan, apa lidakari misuh hadir, kalau perempuan dapat tadi sudah gitu aja. Sehingga ketika Rasulullah Sugeng itu ditanya, bagaimana orang yang baru lahir? Tapi takutnya lucu, lanang tuh lanang, lanang ya podo warisan. Jadi misalnya aku Ali dia adik lagi lahir, sampai semua beringosen tua ini, warisannya ya sama. Karena yang diukur kelelakian, paribatannya lagi lahir, apa? Jadi bayi perocot lahir, Mbak Badrun sebut berwon.
Warisannya apa? Sama. Wira iso terus klaim, tapi ngomongin bapak sawi cak. Investasi ya sawi. Manting bro aku rak rumah tidak bisa. Tetap saja karena nanti ketika ada mau parok itu memang unik. Ya, parok itu tuh unik. Jadi hanya hukum kelelakian dan keperempuanan. Dan Quran hanya pakai valida karena itu hadis. Ya sudah hanya itu aja. Gak ada karir, gak ada prestasi. Apa? Saya tuh pernah ketemu seorang peneliti, padahal sudah gelarnya profesor. Kebetulan pas penelitian di Jogja, dia termasuk punya teori kalau lelaki dan perempuan sama. Alasannya dia dulu perempuan nggak kerja, sekarang kerja, maka hak waris harus sama. Itu kan dulu ramai, digulirkan cak nur macam-macam kan dulu ramai. Terus saya tanya gini, kalau warisan itu karena prestasi, apa karena empati ya? Dia nggak pernah berpikir. Ya kan perempuan sekarang kerja bapak, maka fungsi lelaki dan perempuan sekarang sama. Harusnya hak waris itu sama. Saya tanya, warisan itu karena prestasi apa karena empati? Dia keliru, dia jawabnya kok karena prestasi. Oh, oke, kalau karena prestasi dari gini. Misalnya saya punya anak perempuan, dia jadi dosen di UGM atau UI atau jadi pegawai bank atau jadi menteri. Dia punya prestasi. Kemudian anak saya cowok, idiot, lumpuh, nggak bisa kerja. Dapat warisan enggak? Warisannya banyak mana? Kalau menurut teori Anda berarti banyak yang perempuan karena prestasinya tinggi, apalagi ini idiot, lumpuh. Kalau Anda bilang gitu berarti Anda tidak punya empati. Anda tidak punya orang yang sudah lemah itu malah tidak dapat warisan. Wanda kalau seperti itu ya dapat. Nah, lalu kata Anda karena apa? Warisannya karena apa? Kalau karena kerja, karena perempuan sekarang kerja berarti yang kerja dapat warisan, yang nggak kerja nggak dapat. Ini kan lumpuh, nggak bisa kerja. Mikir, Anda antisosial kan? Makanya kamu jangan terjebak sama pikiran-pikiran LSM atau nggak sih? Jadi dia ketika berpikir kesamaan gender, seakan-akan dia bela-belain kaum perempuan dan punya empati. Sekarang kalau dibalik, kalau pakai teori fikih kan al-hukmu yaduru ma'iyatihi wujudan wa'adam. Kalau dia dapat waris karena kerja, berarti perempuannya dapat waris dong. Karena dia punya kerjaan, dosen, peneliti. Anaknya yang lumpuh, nggak dapat warisan dong kan nggak? Kayak apa buruknya Islam kalau nuruti pemikir-pemikir seperti itu? Mereka sing wis kerja malah untuk warisan, sing gak kerja gak untuk warisan. Mereka illatul irsi. Apa kerja? Atau dibalik, sing lanang kerja prestasinya tinggi, sing wedok lumpuh. Kalau alasannya kerja ya juga gak dapat waris. Itu dulu orang. Itu di Jogja termasuk agak selesai. Karena gara-gara saya ketemu sama pakarnya itu insaf kan. Saking insafnya itu sampai dia itu minta belajar sama dia. Atau ulang persolatan memang gak bidangnya ilmu agama rapi. Terus dia tobat. Saya akan tobat Pak seumur hidup. Tidak akan baca Islam dari buku-buku pakar. Akan dari kiai itu problemnya kiai ngarangnya bahasa Arab Pak. Yang iso ngarang bahasa Indonesia ya ora kiai kan. Problemnya Islam di Indonesia kan gitu. Sing wong alim koyo baju berabe pamun ngarang bahasa Arab. Sing bahasa Indonesia kadang-kadang dikarang-karang. Pakar-pakar sing ora pati ngerti Islam cuma populer. Akhirnya ya nyorok. Akhirnya mereka ya masih awam. Maka itu kehebatannya pangeran. Allah itu kadang gaya hukum itu lugu selugu-lugunya. Makanya disebut umiin. Karena umiin itu lebih penting. Gue coba misalnya nganggu hukum, nganggu akal, malah bulat. Coba. Suami istri yang punya hak cerai siapa? Oh kalau suami tok punya hak cerai berarti ini apa anti apa kesamaan apa gender. Terus kamu samakan lelaki dan perempuan sama-sama punya hak cerai. Alasannya apa coba? Alasannya karena sekarang sama. Yang lelaki ya kerja, sing wedok kerja. Lalu apa setelah kerja itu menjadi sama? Sing wedok kerjanya menteri, gajinya 50 juta. Sing lanang mau nyai ustad nak manakikan 20.000 atau muslim rezekine ngenteni wong mati. Artinya gini, kalau kamu kejar ya tidak selesai. Apa setelah kerja itu sama? Kan tetap enggak sama. Kan masih panjang lagi pertanyaan. Ya kangkang ini, apa setelah ngaji itu bagus Pak tepuk doa ini kan tepat. Terserah pangeran ya. Nah tetap bisa terkejar terus. Kadang santri ya balul. Ono ngono tuh mantuk-mantuk ya geblok bisa ngono karuan foto geblok kok. Foto setuju nih. Enggak boleh seperti itu. Kita dalam hukumnya Allah kudu lugu. Oke Allah ngekeki warisan lanang loro mergo kelanangan, apa? Ngekeki wong wedok siji ya mergo kewedokan ya sudah.
Sehingga ono wong wis brewok tuwek. Paham ya? Bapaknya mati, ambek sing anak lagi lahir satu wili. Di warisane padha. Ora iso lan nuruti alasan. Dek, kebutuhan si dia lagi lahir kan, kita mau estung ngono. Aku wis brewok, kebutuhan keluarga punya mau Madura, bojone papat iki. Warisanku butuh kacau gak misalnya nuruti ilatul hukmi, kacau gak? Hukum kacau kan? Paham? Untuk sisi tak menagih mendingan, ngene Kak. Ya urip kan mapan, aku abis ngutang kuake, aku wis entuk akeh. Kan utang kuake. Dari kakak, ngutang salah-salah deh kok terus berat diwari. Kok sing lagi lahir mendingan. Kowe wis kentek ana donya. Tua bener prestasi wis kerja, tapi kan wis kentek ana donya. Aku lagi lahir cara untuk popo. Nanti bisa panjang kan? Kalau nuruti ilat, apa? Nuruti ilat. Jadi kecerdasan itu malah menjadi bodoh karena makanya kecerdasan harus dilawan kecerdasan. Saya berkali-kali debat masalah Korea. Dan saya tidak pernah kalah karena memang aku yang ngaji tentang kau mau pakar mau buku, mau aman gerakan kesamaan. Oh, bulan belen. Yo ora bosan ngomong gumun. Mesti kesamaan gender itu ya cara aku wong kota, cara aku dadi wong kota. Ya begitu tapi ora urusan hukum kan gak wilayah, ya, Pak? Misalnya dia ngomong kesamaan gender, salanang oleh itu loro jin gak wedok. Lah ngomong ngono kan enak toh. Salanang oleh topinan gak wedok. Lah kan lebih kita tidak protes, kan gak wilayah kita. Sak uni-unimu lah. Ora nganti ngomong urusan faro itu kan sensitif, Bu. Ya maksudku kalau ada orang kota mulai gerakan kesamaan apa? Ada wong wedok apa? Wong lanang oleh celananan wedok. Lanang topinan yang wedok. Wis kan lebih gampang, kok. Wong lanang oleh numpak jaran wedok. Lah kan kene lah protes. Ngono ceblok ora rasane kan kene ngono. Tapi enggak ngomongnya sampai hak wirosa yang oleh Islam ditentukan lidzakari bisuhatil. Dan saya mau dirubah karena gerakan kesamaan. Orang anti kiamat tak tuntut. Tak tuntut dunia akhirat karena ini kan sudah melawan Tuhan. Karena ayatnya mansusoh, sesuatu yang eksplisit, bukan kalau kasus ijtihadnya ulama mungkin nggak apa-apa. Bisa saja yang namanya ini kan nas apa? Lagi pula secara kecerdasan kalau ditelusuri nanti repot. Ya, tadi misalnya hak cerai milik siapa? Menurut Islam milik suami. Nah, nanti kalau perempuan kecewa sama suaminya diberi hak rafa. Tapi harus ada hakim yang memutuskan, bukan perempuan ini sendiri. Orang wong lanang utuk-utuk adi bojo nang. Adi bojo piye sing lanang welek kere, sing wedok wanita karir. Bareng dolanan ning Eropa, mending Surakarta ketemu lelaki karir. Bareng jagongan cocok terus jasa ceraikan suami saya. Bareng mulai bojone njok kelon bopo. Wis tak pegat, Pak. Sembrono. Karena perempuan diberi hak cerai kali ketemu lanangan liya. Paham ya, jadi cara berpikir fikih itu lebih lugu, tapi malah enak ya itu. Malah Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu punya adik sama aneh, baru lahir lelaki, ya, tapi ya warisannya ya lanang tuh. Tapi Nabi lahir, pokoknya warisannya itu anak. Makanya faro itu ilmu paling lugu, justru itu gampang, no? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim wal ulusah. Karena kalau debat secara ilmiah, itu sebetulnya kita ada kebodohan. Ya mau misalnya Badrun, aku yang butuh aku serapi, butuh omah, butuh cek kredit. Aku kan lagi lahir, butuh pokok, kan butuh mau susu gak pokok. Ya warisanmu sedikit. Karena misalnya adikmu terus bisa mikir, tapi itu mondok sowui. Kok jeporo, kok naruhan, sementara jauhnya lagi lahir dah. Bapakku lagi kalah gue tuku pokok. Mestinya aku cek akeh. Kan ya sah, kalau kan nuruti akal ngomong gitu kan? Sah enggak? Sah. Akhirnya perdebatan popok dan BPKB. Kan nggak ada selesainya. Makanya Islam hanya datang ibadah lanangnya hanya sama. Lidzakari bisuhatil. Kan lebih gampang. Mau diwaris pakai lebih gampang malah kecangkeman. Jadi kan lebih gampang. Ya nak nuruti illatul hukmi udah mah. Kok sing diutang alasan utangku apa ya bagi sini. Enggak ada selesainya. Ya, makanya fikih itu gitu. Jadi apa cara berpikir lagi. Lah nak nuruti konco. Ya bener ya nafkah aku tak dol kowe tapi gue dhisik kancang aku mosok konco dhisik lah kira oleh. Lah nak misale sing duwe Inofam ning mosok konco pegawai ganggu. Ditakoki ngono ki piye. Kan sama-sama bisa menyerah. Sekarang hasil konco nak disilai nilai. Oke, sepakat ya. Tapi hasil konco ya ratu kan ganggu. Saiki mau nilai aku ganggu to. Ayo misalnya kita serang ngono yo. Saya gue hasil konco nak disilai nilai. Aku jawab
Asik kok jauh raga guca aja. Terus dia kan nggak ada selesai. Makanya kita pakai hukumnya Allah dan Rasul saja. Kalau kita tidak punya ya tidak karena kita sedang butuh yang ngomong nilai, tapi dengan asumsi nak radis nilai ya ora gelo panjang melok du. Lah sing duwe ya pakai syarat saja. Mau memiliki nganggur ana kanca nilai tak sila. Yen ana sing luwih penting ya rata sila. Itu sudah sesuai rela syariat apa? Rela apa? Syariat. Jadi kita nilai ya panjang enggak ada hal yang penting, tapi misalnya mosok demi kanca bojomu sampai loro mbok sileno kanca akhire bojomu mbok tumpakno tosa kan ya ora happy. Ya sudah gitu aja sesuai ketentuan apa ya jelas. Jadi kalau suwon apa illatul hukmi itu jangan terlalu lah. Mana guru Imam Ghazali ketika ditanya hubungan kamu dengan Allah gimana, orang kok salim. Guru Imam Ghazali sini Imam Harum itu ngarang kitab nganti sakam. Karangan itu sakam. Sebenarnya wamaru gudi 14 jilid paling sak meja. Ini sekarang sakam. Sampai Imam Ghazali murid cerdas yang ngono nyerah iki tak karang. Terus Imam Ghazali dipasrai ringkas tidak nih kamar. Waduh delok. Delok rai ini sak kamar itu. Wong dhisik njeneng pakai luar biasa. Wong ditok. Wong saiki lho ngarang buku sakmene iku iso dokter iso profesor. Wong dhisik ngarang Mustad Ahmad itu 14 jilid. Per jilid itu 1000 halaman per jilid. Dan 14.000 halaman. Iku ora ono sing overlap, gak ono sing mengulang. Jadi misalnya sahabat yo Aisyah tok sampai 1 jilid. Abu Hurairah balik pidato enak. Kowe teko ping 3 nek ora roh kembare wis 100% yo to. Balik mbok idolakno pidatone enak kowe teko ning 3 masih. Wes nek ra ilang enak yo. Kalau mau alif juga. Ya kowe ngaji kitab iki kan mulai pertama nanti kan ana kembare. Lah kok kembar piye? Bar bakas tayamu, bakas lemah. Bariku bakas wudu, buayu, bariku bakas tolak kebatan. Bariku bakar kaji mikot. Kok kembar piye? Karena ilmune akeh, balik kan ora. Dene lek semari guyokno wong iki balen. Ora ora tak kembar. Ora gak supir. Yang supir. Supir iku tau nyupiri Mubalek. Mubalek terkenal di Jogja. Lah supir iku tau nyupiri iku. Dia sering muni kita. Tapi ilmu makan sering dak nang balik. Aku tak tambah. Umur supir. Pertama aku seneng ngaji, tak lupa ono. Kalau kerja di supir mergo dekne balik. Bareng kedua es kembar, ketiga tak tinggal turu. Ora nambah ilmu. Tapi bareng mulai dari anak kula sering melok ngaji kula. Nanti gak sering melok ngaji tafsir. Ya alasannya itu ngalim bebas kan itu terus tiap hari. Sekarang itu ya kan bab nikah ya. Wingi bakas nikah. Nikah sunah rasul, agak-agak anak-anak kon-kon sing agak ben anak. Bariku bakas pegang. Kan langit ya bumi apa? Pegatan hak sing lanang ini. Sesuk bakas kuluk. Kuluk itu satu otoritas talak yang diberikan istri. Untuk kacek, apa? Bab berikutnya bakas wahyu. Piye bojo papat kudu adil. Adil lu angel ora mungkin, tapi oleh. Akhirnya bingung, oleh kok ora mungkin. Akhirnya bisa terus apa? Terus. Lah kitab dhisik ngono iku 14 jilid. Tema awal sampai akhir ono sing kembar balik ra ngarep tak jamin. Urip matine. Wah, jajal mau balik keteko ping 3. Wis ra kembarane berapa persen? Berapa? 100%. Ya salah bos. Ono mau balik pidato acara kematian. Ya dalile kulo nafsin da'ikul maut. Wa acara nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi. Lah sunat itu mesti cerita. Nabi Ibrahim disunat ambek apa? Kodum lho, Pak. Apa ya kodum? Apa? Enggak ketok. Kok ning atas. Mesti ngono. Sih, kapak meneh. Mesti lah. Ayo, kira-kira. Mesti aku supir. Lagi bayangin lawan dia ngarang kitab 14 sak jilid itu 1000 halaman. Ya kitabku sing apa Mas Boy itu lemari wetan kulon mau sak kitab. Iku mulai kok kulon sampai padahal lemari ku meh meter. Subhanallah, mau kitab sitok. Sing ngarang mung sitok jenenge Imam Nawawi. Bayang uripe. Wong ora tau ning dia apa.
Orang koper kan. Orang jago. Imam Nawawi itu nak ngarang kitab itu. Dia itu mangan pisan nang. Jadi sing ngarang kitab iki kan jeneng Imam. Dia mangan pisan tok. Jadi dino mangan pisan tok. Ditakok dinan kok nak mangan ora video ping 3. Aku niru Abu Bakar. Niru semuji. Isen. Amin iki. Mergo wong kan dekne eling pangeran terus. Mosok eling pangeran pas ning WC. Aku kan ratu eling pangeran. Dadi WC minta ya ora isin. Kan eling apa-apa. Jadi Abu Bakar kan fisiknya kan guru, makanya gambaran di film-film beliau itu digambarkan. Ketika ditanya kenapa aku jarang, aku isin. Didelok pangeran kok kegiatan ini. Nanti kelasnya kasih main. Itu yang berkosalah makan. Kecil dipakan, gedang goreng, mangan kopi juga, ono teh juga, energen. Ada pengen. Nggak bingung akhirnya reaksi menolak kan? Pak Soro main setan. Jadi saya itu karena weteng itu bingung. Coba kalau makan kamu tertata, kan weteng nggak bingung, sehingga disarikan, dikirim ke uratnya, dikirim ke otot, kan wetengnya ada bingung. Tapi masyarakat itu akibat weteng, bermangan bajangan, bermangan opo, bermanis kecut, berkecut panas, bermangan panas, soalnya kacarnya namanya es teh, langsung adem. Kayak apa? Wong gelasnya nak beradem panas rahasia kok. Paham ya? Iki weteng ya diantem mon. Nah karena dia bingung terus reaksinya itu menolak. Jadi main berarti. Itu Abu Bakar isin, urip. Aja ra isin, ora isin ora Abu Bakar wae. Paham ya? Aku yo salah nyalan itu yo salah. Ora Abu Bakar kok padano. Abu Bakar. Iki yo kriminalisasi ulama. Wong ora bodoh kok diwajibnya. Tapi hebat ulama itu. Tapi Imam Nawawi saking keramatnya. Insya Allah nanti, ya saya ada janji tapi insya Allah nanti pas khataman tak wacana mana gitu Nawawi. Itu saking keramatnya itu kalau habis sisa, dia makan sekali dok. Dia makan sekali dok. Tapi dia nggak bosan. Ya biasa kadang bosan kan nanti. Ya dia hanya makan sekali. Suatu saat dia ngarang ngeritik pemerintah. Zaman itu dia kan di Syria. Syria itu pemerintahan Islam dan ulama itu dapat jaizah, dapat gaji. Pas dia ngeritik pemerintah, terus rajanya zaman itu hentikan jaizah sama Nawawi karena dia nggak sopan. Terus lagi komisaris Mengersik kok ngeritik pemerintah, kayak gitu kan nggak sopan misalnya karena apa? Ya tadi dari Menteri Keuangan lucu namun, tapi tambahnya betul betul daftar yang dapat jaizah karena dia menolak. Lu kok iso urip? Ya baik dino mangan bisa. Waduh, cari ramani aku nabe itu baru. Penting karangannya sudah beredar, tidak perlu diopong. Jadi Imam Nawawi dan Imam Ghazali itu dua tokoh yang pernah karangnya itu dibakar di era itu. Makanya Imam Ghazali dia Hizbul Ghazali karena duko, naskahnya dibakar duko terus ngarang wiridan jadi Hizbul Ghazali. Imam Nawawi juga punya Hizbul Ghazali. Kalau enggak ada hizib dua beliau. Tapi aku kan gak ngalami kitab coba era modern ya. Jadi ya tidak. Ya itu pangeran nak ngibur dekne. Nah sebarang ngarang kesel, padahal dia orang Damaskus. Syria ke Mekah itu penerbangan masih 2 jam 3 jam. Ya Syria ke Mekah itu penerbangan 2 jam 3 jam. Hampir sini aja. Itu kalau ngarang itu. Itu saking keramatnya itu kalau lampunya mati atau tangannya menyala, saking keramat. Itu kalau jam 11 sudah hilang. Sudah hilang, dia tawaf di Ka'bah, ya kembali lagi. Ya itu terakhir itu dalamnya kurang ajar, makanya kurang ajar juga penting. Pengen doanya itu, doanya ini ya Allah. Kali ini saja saya ketularan keramatnya Imam Nawawi. Pas dia hilang saya ikut. Doanya kalau tahu dia raro persis ya boy doanya. Lalu disebutkan di pangeran pas Imam Nawawi hilang dia ikut. Tahu-tahu tuah di Ka'bah dia itu wah keren. Jadi dia tahu malah tuah Nawawi dan Ka'bah. Terus sekarang mulai dia ngomongin Imam Nawawi. Ya mau tak turuti, tapi pesan juga ya. Gitu. Datang mereka mau pisan. Nah, jenaka sakit berdiri ngaku kok padahal. Kalau ada yuk, titik ini datang. Jam 11 kok hilang nanti. Ya dia tetap nulis di meja ya santai. Tapi hampir pasti. Kalau jam 11 itu sebenarnya dia datang ke tempat wudhu terus kembali terus hilang. Nah, ternyata hilang itu dia tawaf beliau tawaf di Ka'bah. Ya sudah. Ya itu sudah mengalami toyul waktu. Toyul waktu. Jadi toyul waktu itu kalau Mekah Syria itu bisanya 2 menit.
Ya karena tadi sebetulnya semodern-modernnya pesawat kayak komplot apa itu modern ulama. Ulama itu tahu betul kalau bumi itu berputar. Sehingga Allah itu tinggal cari sel ketika ada pelipatan waktu. Ini tajul waktu dalam bahasa Arab sudah tajul waktu. Jadi memang keramat itu ada. Sebetulnya memang waktu itu dipilihkan Allah ketika garis Mekah dan garis Syria itu dekat. Makanya ada satu teori pesawat itu kalau misalnya Jerman di sini Australia. Suatu saat nanti teori pesawat itu nggak marahi jarak namanya. Dia nunggu putarnya bumi. Jadi dia misalnya bumi Jerman mau naik ke sini, pesawatnya ke sini. Jadi, makanya nanti suatu saat pasti sains seperti itu dipakai oleh penerbangan karena lebih cepat apa? Lebih cepat. Jadi suatu saat pasti nanti penerbangan itu berdasar putarannya bumi daripada menuju. Yang nanti jadi jadwalnya disesuaikan apa? Putarannya apa? Bumi. Itu pasti. Karena ulama dulu menurut gitu. Cuma dulu lama nggak pakai pesawat, pakai keramat apa? Tapi polanya sama. Itu disebut apa? Wa ma qadaruhu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qablatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Jadi makanya mulai dulu ditemukan kapan kita bisa menulis apa? Kiblat ya karena dulu orang sudah tahu kan dulu memang di ilmu di falas itu. Matahari di bulan ini kira-kira kalau sekarang tanggal berapa? 15 ya? 20 mungkin ya? 20 mungkin. Kalau sekarang bulan apa? Nah kira-kira insya Allah tanggal 20 misalnya ada Yauma Rasdil Kiblat. Jam berapa matahari tepat di atas Ka'bah, paham ya? Karena matahari tepat di atas Ka'bah kalau di Indonesia kira-kira jam berapa? Setengah 4 atau jam berapa? Atau jam 2 ya? Ya, jam 2 setengah. Pokoknya sekitar jam itu matahari tepat di atas Ka'bah di tanggal itu di jam itu. Ya kita tinggal semua bayangan di timur Ka'bah pasti mengarah ke Ka'bah. Karena bayangan ini kan anut matahari. Jadi kalau mataharinya di atas Ka'bah terus kamu bikin bayangan di Indonesia, pasti garis apa bayangannya ya mengarah ke Ka'bah karena mataharinya tepat di atas Ka'bah. Disebut Yauma Rasdil Kiblat. Itu dulu sudah bisa lah. Ya paham ya, jadi seperti itu. Jadi makanya kamu gak usah terjebak. Kalau Faro itu berdasar prestasi kerja, nanti juga ruwet. Makanya saya tanya ke peneliti tadi, menurut Anda berdasar apa? Prestasi apa empati? Kalau berdasar empati kan gini, tambah sakit, tambah miskin, tambah dapat banyak. Itu dibalik ya. Gue wis kerja rasa untuk bagian jam ya, berhubung sing lumpuh tak kei bagian. Lalu saiki wong lumpuh ambek wong picek bantah-bantah. Kowe lumpuh tok tapi iso delok. Lah aku picek. Lalu sakit ini dianggap apa coba? Dianggap musibah apa dianggap sakit? Perdebatan lagi, dianggap musibah, dianggap musibah. Sing kakaknya mendingan, ya bener aku suwe hati tapi kebodohan terus ya aku untuk akeh. Ya karena alasannya sama. Picek ya musibah, lumpuh ya musibah, kebodohan. Nanti panjang kan perdebatannya pembagian jadi beda nak anut lu gua ya sudah, pokoknya piceklah ke lanang. Paham? Jumpolah kue, buayilah lanang, popoan lah lanang, kue sing wis wayah papat lah lanang. Itu udah tetap dibagi atas sama al-dzukurah wal unusah. Dengan dari Imam Haromen ketika Imam Ghazali mulai sering debat kata beliau, dinuna dinul aja, kena penalim kaya aku, cerdas entek-entek. Tapi bariku ngomong dinuna dinul aja. Aku mau kita, aku mau wong tua, elek, sing wis tua, elek, ajus itu tua, iya sih tua. Makanya hubungannya sama Allah itu tanpa mateng, lugu ya, Pak. Makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab dengan segala kecerdasannya di akhir mesti ditutup wa alaika bidinil ajais kama auso bidzalika Imamul Haroman li tilmidihi al-Imam Al-Ghazali. Jadi baca apa? Wa alaika bidinil ajais. Iku nak beragama kaya agamane wong lemah-lemah, wong sing awam. Tetakono bojoku nek sampeyan ngerti lakono ali niki pe kula anak kula ngerti betul filosofi kula. Pak kok iso semes, urip ngrisa mangan ra tangkong wis alhamdulillah. Ya ora roh prestasi misalnya di santri akeh di mas akeh. Prestasi seperti itu tuh rawan capek. Karena ngelola pikirannya orang kan. Pokoknya desa sini kok kangkang. Nikmat paling gede apa? Tapi pokoknya gampang-gampang. Aku ngomong anak bojo iso mangan ra utang ora prestasi yang luar biasa. Itu aja. Bisa wong lugu-lugu kan iso mangan sesuk
Sona, tempene kelahiran syukuran, bang mergo tasakuran kelahiran tempe, kan mulai gampang. Timbang syukuran nanti di bojo aja malah angel. Gampang lahir tempe, boke selingkuhno dhe anak. Lahiran apa? Jadi malah dinul aja koyo wong lugu. Masyhur ana ulama radhe kolam renang gresik ning laut. Masyaallah, wong suka-suka itu kolam renang kok ciute. Coba kolam renang. Sampe wae kolam renang gak tetep ciut ya kan. Gede dia kolam renangnya wong-wong kene pinggir laut. Wadene bedino ora alas, moro bino. Terus golek watu paling dhuwur. Terus dekne sinau. Masyhur, ya ulama. Ainal mulut biasa. Raja kuwi enak ya apa cek diatur wong. Kene ora ono sing ngatur. Ya ngomong dhewe. Tapi justru itu menjadi happy apa? Nah kita ndak kulino syukur dengan sesuatu yang bergantung sama orang lain, sama pemikiran orang. Hanya kita cacat. Nah, ada fakir darah berpikir semua. Ya tadi seperti itu. Ya ada tiga suku di bawah fakir semua gampang. Seperti otoritas diberikan KB 100%. Wa in salah sa'adat walil abdilan kedua budak kalau kotone udah berhak megat pindu fakot walil khuri salah sunya batas maksimalnya pegatane wong kuwi lanang merdeka iku napa tau nah pun titik dan ini yang penting waya kau lan tumiba potolak bima rodi mauti ing dalam loro kematiane wong dadi ana wong wis mengkis-mengkis wis koma ya kalau di bab wasiat namun mengkis-mengkis wasiat kan enggak sah paham ya tapi di bab tolak sah eling-eling ya di bab tolak sah waya kau fi marodi mati. Jadi kalau cara berpikir fikih begini, misalnya Badrun semengkis-mengkis mati, wis jelas mati koma. Pemene keluarga wis delok monitor. Terus ini suka. Terus wasiat. Maka wasiat ini tidak diterima. Ini wasiat fi marodi mati. Apalagi kalau ternyata mati betul. Maka ketika begitu harta ini cara hukumnya Allah sudah lil warasah apa? Makanya Nabi pernah ngendikan, kalau kamu ingin ngamal sekarang saja. Kalau ingin sedekah sekarang saja. Jangan sampai ketika habis menggis baru wasiat. Dan wasiat itu sudah tidak sah karena harta itu sudah berpindah ke anakku, ke waris maksudnya apa? Tapi kalau tolak itu sah. Ya, tolak itu sah. Jadi misalnya orang menggis itu di bojo papat. Contohnya di Indonesia kan Indonesia jarang, Indonesia kan bojo mau sitok. Jika kalau abe panti malah dramatis, rangkul-rangkulan, lebih seru lah. Wah Indonesia kan baru kayak bojo sitok, anak abe mati kan malah. Itu bayangnya wong Arab, dan kitab ini dikarang wong Arab. Nah wong Arab ini cara ngarang lah, bojo kan telu papat. Wong Arab ora iso bayangno bojo sitok, bojo nak loro ya telu. Ya karena wong Arab kan ya mau, mangane gak mendoan gak tempe, makanannya nopo? Dagingnya coba yang awakmu kan tempe, sampai kangkung, kan gak ada akibat apa. Nah, kalau di konco nih, di konco Pak Alim sarang kan nanti peneliti nanti di sekolah ada yang sisi aja. Kita kok yang Arab itu apa nih? Laka harib, nah wahida, am cintan, am salah, wahida, inna lillahi. Wah, gede lucu kan? Wahida, cintan, am salah, wahida, inna lillahi. Arab. Nah, kan walian, cara ketemu itu lucu kalau papa, wow, kan aneh. Terus begini efek begini, nggak tahu. Efek begini gini dia. Ketika buji kita lu kan mesti ketoro. Pas loro sing rumah lala sing sering, sing liane tetap shopping, apa? Di situ tetap panjang. Warang loro wis 3 bulan, misalnya sing loro iku amen shopping, anan shopping. Sing sering nunggoni sebuah air bira, macam-macam paham ya. Kan haru, apa? Nah biasanya meh mati tak itu. Mangkal terus yang loro dipegat. Paham ya? Mereka mangkal. Wah, dunia aku rantai gue belum jauh tak pegat ya yang loro. Karena megat itu punya efek. Nanti ketika ini mati statusnya ini tidak zauja. Kalau tidak zauja berarti tidak dapat warisan. Paham ya? Jadi kita pegat. Dia memang megat itu udah akibat. Mereka penting kan megat itu kan penting. Nah, misalnya warisannya alpat telu, omah neng cinire piro kan penting megat ya. Utawa sing siki ya modus apian wae iki ono ya bisi kata Mas. Tapi ditolak itu sah, problemnya ditolak itu sah. Nah, sing loro dipegat kan karek sitok. Maka otomatis dua ini tidak dapat warisan sama sekali karena ketika suami mati dia tidak zaujah. Maka tidak mendapat warisan.
Itu cara berpikir gitu. Dan itu sah cara fikih. Pikiran itu sah cara fikih. Itu terakhir pemikiran besarnya Imam Syafi'i menganggap menceraikan si marodi mauti itu sah. Itu terakhir pikirannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat di Qaul Qadim mengatakan cerainya itu tidak sah. Karena dianggap kriminal. Itu orang niat cerai, padune ben bojone ra ndek hak waris. Karena niatnya iku elek, Imam Syafi'i membatalkan perceraian si marodi mauti. Jadi cara Qaul Qadim istri dua ini tetap posisi zaujah sehingga dapat waris. Karena perceraian di akhir hayat tidak sah karena dianggap apa? Niat menghijabkan waris. Apa status waris? Karena otomatis kalau nggak zaujah kan enggak. Nah, lucunya Imam Syafi'i itu yang jenenge pikiran. Imam Syafi'i itu di bab wasiat setuju sama pendapat itu, bahkan menurut Qaul Jadid. Cara Qaul Jadid gini begitu. Wong terlalu apian ora oleh cara Qaul Jadid. Ya terlalu apian juga enggak boleh. Bahkan cara Kanjeng Nabi wasiat hibah ngelangkai 3%. Apa sulus? Sulus dari hartanya kan enggak boleh. Karena nanti jangan-jangan niatnya itu menghijab ahli warisnya, apa? Mereka itu menghalangi. Masyhur itu ketika ada seorang sahabat mau meninggal, ya Rasulullah saya ini orang kaya raya, padahal saya hanya punya putri satu. Apa saya wasiatkan semua harta saya untuk kebaikan? Tak berikan kau, jangan kata Nabi. Separuh ya Rasulullah, jangan kata Nabi. Ya sudah, mau saya wasiatkan sepertiga, dan mau saya kasihkan masjid pondok, jangan. Sepertiga pun kebanyakan. Semenjak itu lama bilang wasiat hibah apa nggak boleh ngelangkai berapa? Sudah seberapa? Sepertiga. Karena apa? Rata-rata kebaikan yang berlebihan itu karena dendam dan suudzon. Tak jamin. Wong soleh sudah langit. Kalau kebaikannya berlebihan pasti karena dendam dan suudzon. Misalnya gini, Habibie dia anak. Yang pertama mendolaran nuwinjau, keluyuran mengentak duit. Yang kedua ya tidak beda jauh. Ketiga juga gitu. Terus anak angkat jenenge Salam, kudu amen yang masjid tuh. Nak Habibie loro ya dipijiti. Karena masjid terus ke omah masjid di bariku kayak kopi semua teman. Jenenge uang itu kan terpikir. Jadi semua dia api ini kok. Uang anakku kandung yang ngentekno dunya. Akhirnya bikin wasiat. Pabrik dan gudang miliknya Salam. Anak saya ada cerdas. Apapun baiknya wasiat ini karena kena orang soleh kan niatnya mangkal seperti. Mangkal, apa kok ngenakno anakku kelakuan ngono mesti begitu ada mangkalnya sehingga agama membahas. Karena kebaikan yang berlebihan pasti didorong ke mangkelan itu. Ya nak wong ra mangkel kan gak mungkin kepikiran ngekek wong liya sebanyak itu. Makanya agama itu luar biasa. Agama itu kebaikan pun dibatasi. Karena sebagian kebaikan kita itu karena kemangkelan. Kalau kiai tidak wajib betah, misalnya kiai jam 6 masih rapi, tidak wajib betah nanti jam 3. Ya rokok nangan, tidak bujur, itu bujurnya kemungkinan itu banyak. Kok kebaikan berlebihan sampai seperti itu? Mungkin bujur kok ngaji jam 3 dini hari. Perlu tidak, ternyata bujurnya hilang. Atau lagi tukaran. Karena tidak mungkin kebaikan kok berlebihan, nanti jam 3 apa-apa. Tidak ada. Lagi, ada kebencian yang lain. Paham ya? Ya itu orang kok mungkin, mesti jenenge manusia. Nah ini nyanyi aneh hikam yang manusia itu kok mangkarat mahasinu gue masawiyah, pakai falataku masawiyah. Uang wapi elek apa meneh elek. Karena tadi potensi. Jajal. Kayak kangkang jadi ustad dia mondok wae. Oh iya ape. Tapi takone kuwi, jane mun kula kan boyo, Bos. Boten pungku. Mergo nang omah mbek mbok ikon ngangsu jeding ning pondok celuk ustaz. Jadi kebaikan apa saja kudu istighfar. Mulane cara Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kebaikan juga butuh istighfar. Nah, Bapak nyontohno ora ngono. Bapak contohnya lho apik napa? Pak tiang niku istiqomah, nganti tuwek nyimami masjid, nganti tuwek mboten nate lepas ngurusi masjid dari Bapak. Ya apik hak istiqomah. Tapi padune ben ora dikuasai wong liya. Mergo istiqomah kalau berlebihan dia memasukkan orang banyak. Gara-gara batu nganti tuwek ngurusi masjid itu alumni Lirboyo gak mlebu kandidat, alumni sarang gak mlebu. Alumni sarang anyar-anyar ini gak mlebu. Mergo istiqomahnya keterusan. Sampai wong liya gak mlebu kandidat. Coba dene misalnya rapat istiqomah. Kadang itu, bang orang mami, kak kepen cuti,
Kadang prai telung dino, akhirnya kan salam masuk munah. Beberapa kali ada pengganti. Suwe-suwe masyarakat ngerti nak imam hanya beli baru kaya rapati istiqomah. Jadi kalau istiqomah berlebihan juga memasukkan. Tapi misal imam orang istiqomah dan makmu ya bingung baik ya toh. Makanya gak usah berlebihan. Secara pulau tua sudah di imam masjid ya kadang-kadang cukup. Dulu ya. Malam akad orang sidna tak seneng ya orang sani imam ya. Enggak napa bangun Dharma coba. Enggak apa-apa sebentar itu ada siklus ya. Sehingga kandidat-kandidat ini muncul apa? Muncul. Lah itu rajin muncul loh mereka kenemenan oleh apa? Makanya kalau barang over itu pasti tidak baik. Ya barang over itu pasti. Makanya la tahlu fi dinikum. Makanya banyak karangan apa? Matul dulu wifiktif, nggak boleh dalam kebaikan kita berlebih, nggak ada. Jadi kalau nuruti tadi, jadi mau anak nakal, singgi ini nakal-nakalin, dia lupa kalau itu statusnya tetap ibnu, paham ya? Masalah anakmu nakal kan statusnya tetap ibnu hasil untuk waris. Salam api statusnya ajnabiyun ora berhak untuk dan itu dulu. Nah, soal nanti ngekei salam ya boleh tapi tidak melangkai sulus. Apa? Makanya fakta itu tegas jika ada wasiat kepada orang lain maka yang sah hanya sepertiga. Meskipun wasiatnya 1 miliar yang disahkan fakta hanya berapa? Sepertiga. Masyhur kan di semua fakta kan gitu. Semua wasiat yang disahkan hanya sepertiga supaya orang itu tetap terkontrol apa? Kebaikannya tetap. Kok enak. Terus kalau itu dituruti kan itu terus dendam. Misalnya salam mulai juga di 1 miliar, sing anak rantuk popok blas. Suatu saat salam jadi suka over numpak alpat, jadi anak alpat itu bapak budak dikohong. Kan jadi kacau. Makanya hebatnya fakih luar biasa, Rasulullah itu luar biasa. Ya jangan. Padahal yang cerita Nabi itu gak ada anak nakal, orang soleh betul, anaknya juga gak nakal. Itu saja mau wasiat berlebihan kalau Rasulullah jangan. Padahal yang dikasih Rasulullah orang yang pasti tasarufnya benar. Itu kalau mau yang dikasih itu orang yang tasarufnya pasti benar. Itu aja Nabi nolak. Ya kalau nggak boleh saya ngasih jinan semua separuh ya jangan. Sepertiga itu kakian. Nabi masih ngendikan wasul kasih. Sepertiga pun kebalikan. Menjadi selama pergi menulis apa? Wasiat itu tidak boleh ngelangkai sulus. Bagi kalau ngelangkai sulus maka yang mulai ngelangkai ini menjadi sah bi ijazatil warasah kalau disahkan oleh ahli waris karena ini menyangkut etika. Misalnya kados kula ngenten kok wasiat misalnya kanggo pondok kanggo masjid nilainya itu misalnya kok 200 juta ternyata 200 juta itu melebihi sulus dari harta saya, paham ya? Maka yang mulai lebih itu yang sebelum lebih langsung sah ya, yang sebelum lebih langsung sah. Yang mulai lebihnya itu harus dikonfirmasi ke Hasan ke Tasbira. Kalau anak-anak saya setuju ya lolos, kalau enggak ini aturan apa? Syariat. Pun keluar terus nah. Walil abdi talqatani faqat terus waya ka fi marwati waya tawarusani. Karena tadi fi iddati rasiyin ing dalam iddah ila bainan ora kok ing dalam iddah bain. Terus wa fil qadimi tarik suku jadi. Lan iki tetep ing dalam kaul qadim tarik itu maris sapa zaujahu ing zauj. Karena tadi cara pikiran Imam Syafi'i, wong kok megat meh mati, mesti niate elek. Yaiku mahjubno istri dari hak waris. Maka berhubung niate elek harus dihukum dengan cara sholatnya dianggap gak sah. Ben Pak dunyane diwaris wong sing ora disenengi, ben kapok ya Imam Syafi'i ben. Memang gitu di sarah-sarah diterangkan ben apa? Ini kalau wadah guys, teksnya Imam Syafi'i ya. Yang masih kaul qadim yang masih apa? Dan saya setuju sama kaul qadim terutama masalah tadi itu anak angkat sama anak kandung. Wong Jawa itu ngawur tenang. Ya tadi loh. Misalnya yang jauh dia anak kandung mau ngetekno duit, kemudian dia pembantu atau ponaan lebih menarik. Itu kadang-kadang apa wasiat ke hal-hal penting itu ke ponaan atau ke yang tidak waris. Paham ya? Cara kula itu ora cocok, enggak boleh seperti itu. Nanti itu memperpanjang dendam, apa? Memperpanjang dendam. Kalau wadah kayak kalau bentuk bersamaan ngerti wakil qadim tarisu. Ya wakil qadim. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i. Kalau wadah teman-teman, wafil qadim tarisu qala al-a'immatu salasah kila wa yarudduhu ittifaqum ala nasbabal fitsi al-qaraba wan nikah wal wala wa islam.
Semadali kamu koyatun tinggi doi idha abadan ila antang pihak walen wala sofa minal marot semamata fi aridin kakotin wa nafi lam taris bil qadim wa gadza law kana trafiqa wa talaqaha qabla ilmi fi idha. Terus wadi qala la immatu salas wa mahalluhu wafil kodim tari suhu ya wafil kodim li anna tatlikoha biwiri ikhtiyariha ya dulu ala qasdi firmanaha minal irsi wong meh matek kok malah megat itu kan niatnya mesti elek ben sing dipegat ora entuk warisan karena agak berstatus zaujah paham ya fayu aqabu binaqi di qasdi ben malah dimangkel oleh Imam Syafi'i karena niatnya buruk Imam Syafi'i dimangkel loh jadi tolaknya tidak sah kan tambah mangkel mergo tetap mesti waris zaujah. Padahal dek mangkel kepengen gak marisi zaujah. Paham? Jadi nak cara kula setuju kaul qadim. Masalahnya kadang wong yo mangkel to tenan. Makanya cara ulama, cara imam itu salah sah. Sebab waris iku anak to. Kalau ana wong liya ate mbek kuwe hukume wong liya sing apik. Mukafae sebatas wong liya sing apik. Kok terus dunyamu mbek ana kabeh anakmu mbok majubno terus piye? Iku tentang status waris ya. Paham ya? Di kasus kula misalnya, apapun kecewa saya misalnya sama anak, saya kan iku anak. Anak tok wis dadekno sababul irsi. Wong liya iku mestine apik kaya apa mbok dadekno sababul hibah atau sababul wasiyah. Tapi kok terus berlebih. Wah, makanya ulama nentang. Saiki yo ngono, saiki ning bojo. Wareng mau di bojo telu. Makanya gambarannya jeneng Indonesia kan bojo sitok, tambah mati tambah mesra. Nyatane pas mati rangkulan seru lah, pokoknya Indonesia kan seru. Oh jos, pokoknya Indonesia kan jos. Oh hebat pokoknya Indonesia. Mana bolak-balik kok cerita bolak-balik. Pakai Arab ya, pakai Indonesia biasa. Ini pakai Arab biasa. Kamu nggak boleh nikah sama istrinya ayahmu. Dua tahun Indonesia kaget, lu istrinya ayah ibuku. Mereka sauri-uripe dekne iku bapake di bojo sitok, ya iku ibuke dekne. Makanya ketika ana peke gak oleh ngawin bojone, bapakmu protes. Bojone bapakku ora ibuku, Gus. Iku peke Arab, wong bojone papat. Paham ya? Berhubung bojone papat sing sitok mbokmu, sing telu jenenge apa? Bojone bapakmu, paham ya? Jadi bojone bapakmu ora mesti mbokmu, paham. Tapi nek ning Jawa kan mesti. Agi-agi bojone bapakmu ya iku mbokmu. Mulane ning Jawa ora tak dipeki aja geman jam rabi bojone bapakmu. Ya ora ngarah lek kudu iku ibuku kan. Wacane ning ngarah kok Raja Salman itu Raja Salman. Anake kan selikur gitu. Bojone papat. Lah iku kan ana om, berarti sing pas lahir kowe jenenge Muka. Lah sing telu ini zaujatu abika bojone bapakmu. Nah, ning Jawa kan gak ya Muka iku zaujatu abika. Ya kula waca ya. Li anna tatlikoha bi ghairi ikhtiyariha yadullu ala qasdi firmanah. Karena dia sampai menceraikan ketika mau mati itu pasti niatnya adalah menghalangi perempuan tadi dari mendapat hak waris. Fa yu'aqabu binaqi di qasdi. Maka dia harus dihukum niatnya enggak sampai. Apa? Dihukum caranya apa? Niatnya enggak sampai. Kan dia tadi niatnya kan mentalakan supaya zaujah ini tidak waris. Maka kita hukum niatnya agak kesampaian dengan cara apa? Tolaknya tidak sah. Maka zaujah ini tetap tarisu. Ini cara pikirannya kalau qadim, memang cara pikirannya. Dan ini mirip di bab wasiat. Di bab wasiat itu kan kalau seseorang sudah fi maradi mauti maka semua wasiatnya tidak benar. Ada